apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita melanjutkan cerita Donghua, Battle Truck Devon. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Saya hampir lupa indera pengecap saya, kata Lindong sambil memasukkan makanan penutup ke mulutnya. Setelah mengunyah beberapa kali, mata Lindong tiba-tiba melebar dan dengan sesuatu di mulutnya, dia berseru tidak jelas. Enak sekali. Shoyen menatap ekspresi Lindong tanpa terkejut. Sama seperti saat dia mencicipi makanan ini. Bukan hanya karena dia sudah lama tidak makan, tetapi juga karena makanan penutup buatan Qianling terlalu enak. Bagaimanapun kultivator tidak perlu makan, karena makanan bukan lagi kendala bagi mereka, melainkan bentuk hiburan. Saya sudah cukup belajar. Jika saudara Lindong menyukai camilan ini, masih banyak lagi di kabin. Kita masih sekitar 40 tahun lagi dari kota 1000 bintang. Tapi saya perlu mengasingkan diri untuk sementara waktu. Jadi saudara Lindong bisa datang dan pergi sesuka hatinya tanpa formalitas apapun. Shoyen berdiri dan berkata kepada Lindong. Lindong mengangguk. Ketika mereka berbalik untuk pergi, mereka mendapati dek kapal sudah dipenuhi berbagai macam makanan. Dan semua orang duduk di sekelilingnya, mengobrol dan tertawa. Suasana itu membuat Lindong sedikit iri. Jaga baik-baik saudara Lindong, saya akan menyendiri. Shoyen memberi isyarat kepada Lindong lalu menyapa semua orang. Shoyen sangat antusias, menarik Lindong dan menuangkan segelas penuh anggur berkualitas untuknya yang cukup murah hati. Saudaraku, anggur ini benar-benar enak. Lindong ditarik oleh semua orang ketika dia berbalik. Dia mendapati Lin Yan sudah mabuk, memegang gelas anggur besar dan masih menuangkannya ke mulutnya. Ayo saudara Lindong, kita sudah saling kenal cukup lama, jadi Anda harus makan dan minum sepuas hari ini. Kita tidak akan pergi sampai kita mabuk. Shoyen menepuk bahu Lindong. Melihat deretan makanan yang menggiurkan lidah Lindong terasa geli, seolah sudah terangsang oleh makanan penutup. Lindong tidak menolak dan bergabung dengan yang lainnya untuk makan dan minum dengan lahap, tanpa mempedulikan penampilan. Shoyen mengamati pemandangan ini, senyum tanpa sadar muncul di bibirnya. Dia tidak akan memaksa semua orang untuk berkultivasi, dan tidak semua orang seperti dia mampu menahan monotonnya kultivasi jangka panjang. Shoyen duduk bersila di ruang kultivasi dan dengan lambaian tangannya dia menghasilkan 1 juta pil Qi sumber abadi. Qi sumber abadi yang melimpah segera terpancar dan Shoyen tidak bisa menahan rasa gembira dan bersemangat. Karena pusaran Qi abadi di dalam tubuhnya yang telah lama tertidur akhirnya menunjukkan sedikit pelonggaran. Dengan cukup Qi sumber abadi, Shoyen seharusnya mampu menembus ke tahap menengah dosian bintang 1. Tingkat peningkatan ini benar-benar lambat. Shoyen hanya bisa menggelengkan kepalanya dengan senyum masam. Akhirnya merasakan peningkatan lain membuat Shoyen merasa sedikit puas. Api surgawi melonjak dari telapak tangan Shoyen memurnikan 1 juta pil Qi sumber abadi. Kemudian ia mulai menyerap Qi sumber abadi seperti lubang hitam, menyedarkannya semakin cepat. 1 juta pil Qi asal abadi tampak sangat banyak, tetapi di bawah daya serap Shoyen yang tak terbatas, pil-pil itu sepenuhnya terserap hanya dalam waktu singkat. Shoyen mengembuskan nafas panjang berupa udara putih. Dan kekuatan tiba-tiba meningkat ke tingkat menengah dosian bintang 1. Sementara orang lain akan menganggap ini sebagai kecepatan yang sangat cepat. Shoyen jauh dari puas. Dengan kecepatan ini akan sulit untuk bertahan hidup di turnamen 1000 alam. Dia perlu menjadi lebih kuat. Kecepatan ini tidak cukup, kata Shoyen. Saat menara roh kekosongan Xinjiang melayang keluar dari antara alisnya, Shoyen memasuki kembali menara roh kekosongan Xinjiang.
Sekarang teknik surgawi tingkat 8 Shoyin juga telah ditingkatkan ke yang terkuat. Teknik transformasi surga yang cukup untuk jangka pendek. Namun saat Shoyin menembus kedosian, dia tentu saja perlu menggantinya dengan teknik yang lebih kuat untuk menyesuaikan dengan peningkatan kekuatannya. Shoyin tiba di tingkat ketiga, tingkat teknik kultivasi, mencoba menemukan teknik baru. Namun aliran cahaya yang menyentuh ujung jarinya semuanya terpantul, yang berarti dengan kekuatannya saat ini, dia tidak mampu memperoleh teknik atau keterampilan bertarung baru di sini. Kekuatan Anda saat ini sudah cukup untuk menguasai teknik dan keterampilan bertarung. Jika Anda ingin meningkatkan kekuatan Anda dengan cepat, Anda perlu memasuki tingkat kelima. Tetua Zan muncul di samping Shoyin. Melihat wajahnya yang kecewa, dia perlahan berbicara. Tingkat kelima? Bisakah saya memasuki tingkat kelima sekarang? Seru Shoyin terkejut. Tetua Zan mengangguk pelan. Setelah tiba di tingkat keempat, Shoyin melangkah melewati menghalang cahaya menuju tingkat kelima. Setelah memasuki tingkat kelima, 4 pintu muncul di hadapan Shoyin. Masing-masing berwarna putih, hijau, biru, dan ungu. Ini, Shoyin memandang keempat pintu berwarna berbeda itu dengan bingung. Tingkat kelima disebut gerbang pertempuran. Di sini Anda dapat menantang semua orang yang pernah Anda lihat. Siapapun yang pernah Anda temui dapat ditantang. Keempat pintu tersebut mewakili tingkat kesulitan dengan putih sebagai yang termudah dan ungu sebagai yang tersulit. Sosok tetua Yan perlahan muncul di samping Shoyin berbicara dengan lembut. Gerbang pertempuran? Saya bisa menantang semua orang yang pernah saya temui. Shoyin terkejut. Dengan setiap level menara roh kekosongan Shinchan yang dikembangkan, itu telah melampaui imajinasi Shoyin. Bahkan melampaui bahtera tanpa rasa takut. Rasa ingin tahu Shoyin tentang asal-usul menara roh kekosongan Shinchan semakin kuat. Benda ini adalah harta karun, tetapi juga bom waktu. Seperti kata pepatah, dia tidak benar-benar memahami menara roh kekosongan Shinchan. Tetua Zan telah membimbingnya selama ini dan Shoyin tetap waspada terhadap hal-hal yang tidak dapat ia kendalikan. Jadi, apakah saya menantang sesuatu yang nyata atau sesuatu yang dibuat-buat oleh menara roh kekosongan Shinchan? Shoyin terus bertanya kepada Tetua Zan. Ini hanya ilusi, tetapi selain aspek emosional tidak dapat dibedakan dari kenyataannya. Keempat pintu ini mewakili perjalanan seseorang dari lemah menjadi kuat. Pintu putih melambangkan kemudahan, pintu hijau melambangkan perkembangan kesadaran subjektif. Pintu biru melambangkan perkembangan strategi dan pintu ungu melambangkan konvergensi. Dari semuanya kesadaran strategi dan pelepasan potensial penuh seseorang, Tetua Zan menjelaskan pelan kepada Shoyin yang sedikit mengerutkan kening. Meskipun pintu pertempuran praktis dapat meningkatkan kemampuan bertarung, tampaknya tidak banyak berpengaruh pada pengembangan kekuatan seseorang. Jika demikian, Shoyin tidak ingin menghabiskan banyak waktu untuk pertempuran yang tak berguna seperti itu. Melihat ekspresi Shoyin yang agak kecewa, Tetua Zan tersenyum tipis dan melanjutkan. Gerbang pertempuran praktis tidak hanya meningkatkan pengalaman kemampuan bertarung Anda, tetapi juga memberikan hadiah yang memuaskan. Untuk memenangkan pertempuran melawan lawan dengan level yang sama, semakin tinggi level warnanya, semakin kaya hadiahnya. Jika Anda menggunakannya dengan benar, dengan level kelima Anda tidak hanya akan mampu melawan lawan dengan level yang sama, tetapi Anda juga akan mampu melawan lawan dengan level yang lebih tinggi. Ada hadiah untuk memenangkan tantangan? Tanya Shoyin dengan tak percaya. Jika memang demikian, gerbang pertempuran praktis akan sangat berguna baginya. Tentu saja, Tetua Zan mengangguk. Baiklah, saya menantang semua orang yang pernah saya temui, bahkan
bahkan Anda. Xiaoyan menatap tetua Zhan. Kekuatan tetua Zhan masih menjadi misteri dan Xiaoyan ingin tahu level apa yang telah dicapai tetua Zhan. Anda bisa menantang semua orang yang pernah Anda temui kecuali saya. Tetua Zhan ragu-ragu sebelum berbicara. Pertanyaannya membuatnya berhenti sejenak. Mengapa? Xiaoyan terus bertanya. Jika dia ingin tahu lebih banyak tentang menara roh kekosongan Xinjiang, dia hanya bisa mulai dengan tetua Zhan. Sejujurnya saya bahkan bukan manusia. Tentu saja Anda juga bisa mengartikan bahwa level saya saat ini tidak cukup untuk menantang saya. Tetua Zhan merenung sejenak sebelum perlahan berbicara menanggapi pertanyaan Xiaoyan. Xiaoyan hanya bisa memutar matanya. Kata-kata tetua Zhan jelas merupakan penghinaan. Tetua Zhan mengangkat bahu tak berdaya, seolah mengatakan bahwa itu adalah kebenaran. Xiaoyan tidak mendesak lebih lanjut. Tetua Zhan sangat kuat. Setelah mencapai level Dosian, dia baru memasuki level kelima menara roh kekosongan Xinjiang. Menurut roh kekosongan Xinjiang memiliki 22 level. Seolah memberi tamu Xiaoyan bahwa dia baru mencapai 1/5 perjalanannya. Xiaoyan melihat keempat pintu yang berbeda warna. Menggabungkan ini dengan kata-kata tetua Zhan dan merenung sejenak kemudian. Kilatan tajam muncul di mata Xiaoyan. Semua orang yang saya temui, bukankah itu berarti saya bahkan bisa mengetahui gerakan dan gaya bertarung lawan saya sebelumnya? Xiaoyan terkejut karena ini menakutkan. Jika dia pernah bertarung dengan seseorang yang pernah dia temui sebelumnya dan mengetahui kartu truf serta gaya bertarung mereka, dia tentu akan memiliki keuntungan besar dalam pertempuran di masa depan. Tapi tetua Zhan mengangguk setuju. Menara roh kekosongan Xinjiang benar-benar menakutkan. Siapapun yang pernah ditemui Xiaoyan akan dipindai oleh menara roh kekosongan Xinjiang. Yang terpenting, menara itu bahkan dapat sepenuhnya meniru gerakan lawan. Dengan cara ini, gaya bertarung setiap orang akan ditiru oleh menara roh kekosongan Xinjiang. Begitu Xiaoyan bertarung dengan seseorang, orang itu akan seperti transparan baginya dan dia akan mengetahui kartu truf mereka sebelumnya. Tentu saja, menara kekosongan Xinjiang didasarkan pada kekuatan Anda. Jika kekuatan Anda terlalu tinggi, bahkan jika menara roh kekosongan Xinjiang dapat menciptakannya, Anda tidak akan memiliki kekuatan untuk membuka pintu menuju pertempuran yang sebenarnya. Tetua Zhan menggelengkan kepalanya tanpa daya saat melihat penampilan Xiaoyan yang bersemangat. Meskipun demikian, itu sudah cukup. Jika dia bertemu lawan yang begitu kuat sehingga dia tidak mungkin bisa melawannya, dia tidak punya pilihan selain melarikan diri. Ini sangat menakjubkan. Kalau begitu, ayo kita coba. Xiaoyan tertawa, menggosok-gosokkan tangannya seolah-olah dia sudah tidak sabar. Siapa yang ingin Anda tantang pertama? Tanya tetua Zhan, melihat antusiasme Xiaoyan. Ya, itu masih pertanyaan yang terkuat yang pernah saya lihat. Mungkin senior Tianshang dan senior Jingxi. Mungkin. Xiaoyan mengingat-ingat sementara tetua Zhan memutar matanya. Anda punya nafsu yang besar, nak. Dengan kekuatan Anda saat ini, Anda bahkan tidak bisa membuka gerbang putih bersama Tianshang dan Qingxi. Ini bukan hanya pertarungan antar tingkatan, tapi Anda menantang para dewa. Tetua Zhan mengejek Xiaoyan yang hanya merutan bibir. Saya hanya mengatakan dengan santai, saya sebenarnya tidak bermaksud menantang mereka. Sebenarnya saya menantikan untuk menantang senior Tianshang dan senior Qingxi. Kata Xiaoyan perlahan. Bagaimanapun kekuatan Tianshang dan Qingxi saat ini di luar jangkauannya, tetapi ia percaya. Sama seperti saat ia masih menjadi Dodi, ia merasa bahwa Dosian tidak mungkin diraih. Tetapi sekarang melalui usahanya sendiri, ia telah memenuhi harapannya dan menjadi Dosian. Lalu siapa yang harus saya tantang? Xiaoyan mengingat orang-orang yang pernah ditemuinya. Saat ini hanya kekuatan Lindong yang paling mendekati kekuatannya,
yang merupakan pilihan yang baik. Tidak terpikirkan apapun. Saya bisa memberi Anda saran, kata tetua Zan perlahan sambil melihat ekspresi sedih Xiuyan. Xiuyan mendongak menatap tetua Zan. Daripada mencoba mengalahkan orang lain, sebaiknya Anda kalahkan diri Anda sendiri dulu, kata tetua Zan sambil tersenyum tipis, menatap Xiuyan. Bisakah saya menantang diri saya sendiri? Xiuyan sedikit terkejut. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia bahkan bisa menantang dirinya sendiri. Tentu saja bisa. Mengalahkan diri sendiri bukanlah hal yang mudah. Tetua Zan mengangguk sebagai jawaban. Saran tetua Zan dengan cepat diterima oleh Xiuyan. Baiklah, mari kita kalahkan diri saya sendiri dulu, kata Xiuyan. Ekspresinya mengeras. Dia berjalan menuju 4 pintu yang masing-masing berwarna putih, hijau, biru, dan ungu. Dia ragu lagi, menantang pintu putih tampaknya terlalu mudah. Setelah berpikir sejenak, Xiuyan langsung berjalan ke pintu ungu. Xiuyan akan menantang saya sendiri. Xiuyan berdiri di depan pintu ungu dan berbicara dengan suara berat. Begitu dia selesai berbicara, pintu ungu memancarkan cahaya yang menyilaukan dan secara bertahap menjadi transparan. Di balik pintu ungu, seseorang perlahan muncul. Setelah beberapa saat, sosok yang tampak persis seperti Xiuyan muncul. Xiuyan menatap sosok ilusinya balik pintu ungu. Kemudian sosok itu perlahan mengangkat kepalanya. Matanya dipenuhi niat membunuh dan urat-urat di dahinya menonjol. Xiuyan terkejut melihat penampilannya karena dia pernah berada dalam keadaan seperti ini. Ada apa? Apa Anda takut pada diri Anda sendiri? Tetua Zan menggoda melihat ekspresi terkejut Xiuyan. Xiuyan tidak takut, hanya saja penampilan saya yang garang agak jelek. Xiuyan berhenti sejenak lalu tertawa canggung. Tentu saja rasa takut sama sekali tidak mungkin. Tepat ketika Xiuyan hendak meraih pintu, tetua Zan berbicara lagi. Saya lupa menyebutkan sesuatu. Meskipun tantangan Anda hanya ilusi, tapi jika Anda kalah meskipun Anda tidak akan mati, tetapi Anda akan terluka sungguhan. Tetua Zan memperingatkan. Itu agak kejam. Jika saya dikalahkan oleh diri saya sendiri, itu akan menjadi lelucon yang sebenarnya. Xiuyan mengangguk dan kemudian pelan mendorong pintu ungu itu. Saat ia membukanya, pemandangan di sekitarnya dengan cepat melambat, berubah menjadi hutan lebat. Ini pegunungan monster. Xiuyan melihat batang-batang pohon di sekitarnya. Meskipun waktu terlalu lama berlalu, semuanya di sini tetap persis seperti yang dia ingat. Saat Xiuyan masih merenung, dia merasakan hembusan angin menerpa dirinya. Sesosok muncul entah dari mana, melesat di udara dengan serangan telapak tangan ke arahnya. Xiuyan mengenali orang di depannya, bukan hanya pakaian mereka yang identik, tetapi penampilan mereka persis sama. Dan telapak penciptaan agung yang mereka gunakan juga persis sama. Telapak penciptaan agung. Xiuyan juga melepaskan telapak penciptaan agung miliknya sendiri, bertabrakan dengan telapak penciptaan agung yang digunakan oleh ilusi Xiuyan. Sial, ini jebakan. Kedua telapak penciptaan agung itu bertabrakan dan telapak penciptaan agung yang digunakan oleh ilusi Xiuyan langsung hancur. Tapi sosok ilusinya juga menghilang dari tempat ini, yang membuat Xiuyan merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya. Dengan suara teredam, Xiuyan merasakan sakit yang tajam di punggungnya. Tubuhnya langsung melesat mundur dalam busur, menabrak lebih dari 100 pohon tebal sebelum akhirnya berhenti. Mata Xiuyan dipenuhi dengan keterkejutan, karena ilusinya ini tampaknya jauh lebih cepat darinya. Tantangan gagal. Sebuah suara jernih dan halus perlahan terdengar, dan pemandangan di sekitarnya langsung lenyap. Hanya menyisakan Xiuyan yang duduk berantakan di tanah. Kemudian adegan kembali ke menara rokoko Xinzhen dengan 4 pintu dan tetua Zan masih berdiri di samping, memperhatikan Xiuyan yang berantakan dengan senyum setengah hati. Bagi Xiuyan, ekspresi itu tak lain adalah ejekan. Jadi wajah Xiuyan memerah. Dia batuk 2 kali, berdiri dan menepuk-nepuk pakaiannya yang kusut. Sialan, sepertinya saya tidak bisa mengalahkannya.
Soyen juga sedikit malu karena ilusi dirinya di dalam gerbang ungu jauh lebih kuat dari yang dibayangkannya. Dia bahkan mengalahkannya hanya dalam satu gerakan. Sulit membayangkan bahwa karakter fiktif bisa melakukan itu. Bagus, Anda berani menantang diri Anda sendiri, tetapi jika Anda ingin menantang ilusi Anda di dalam gerbang ungu, serasa Anda harus mulai dari gerbang putih. Sekuatir, bahkan gerbang putih pun akan sulit bagi Anda untuk ditantang. Tetua Zen berkata pelan. Suyen tidak membantah Tetua Zen saat ini, karena aturan tantangannya sangat ketat. Dia harus membunuh sosok ilusi itu, atau Anda akan terluka parah oleh ilusinya sendiri, yang akan dianggap sebagai kegagalan. Setelah beristirahat sejenak, Suyen berdiri lagi, menantang gerbang ungu. Hanyalah sesuatu yang ingin Suyen uji coba. Baru setelah uji coba ini, Suyen menyadari bahwa gerbang tempur praktisi tingkat kelima menara roh kekosongan Zinchen tidak sesederhana itu. Namun ini sangat sesuai dengan keinginan Suyen. Ini agak memalukan. Kalau begitu, mari kita mulai dari gerbang putih. Suyen tersenyum canggung dan berjalan dari gerbang ungu ke gerbang putih. Suyen menantang Suyen. Suyen berjalan ke gerbang putih dan berbicara lagi. Gerbang putih itu perlahan menjadi transparan dan di baliknya muncul ilusi Suyen lainnya. Dibandingkan dengan yang di gerbang ungu, ilusi Suyen di balik gerbang putih memiliki tatapan mata yang sedikit lebih redup. Perlahan mendorong pintu putih itu, pemandangan di sekitarnya berubah lagi. Kali ini dia tiba di Sekte Yunlan, berdiri di depan gerbang gunung Sekte Yunlan. Suyen memandang ilusinya di depannya dan jelas merasa bahwa ia jauh lebih lemah. Matanya kurang berkilau dan jauh lebih kaku. Tapi ilusi Suyen tidak mengatakan apapun. Dengan kilatan api, penguasa kuno api surgawi berada di tangannya. 1000 penguasa tanpa bayangan. Teknik penguasa dilepaskan dengan sekejap, persis sama dengan gerakan Suyen, termasuk penyimpangan terkecil. Jika Suyen ingin mengalahkan diri sendiri, dia harus menebus batas kemampuannya sendiri untuk mencapai kejutan. Namun ilusi Suyen di gerbang putih jauh lebih lemah. Dia tidak memiliki kesadaran dan hanya bertarung secara mekanis. Hanya meniru penampilan Yan. Teknik 1000 penguasa tanpa bayangan ini bukanlah versi terkuat saya. Melihat ini, Suyen tersenyum tipis. Api berkobar di tangannya dan penguasa kuno api surgawi dengan cepat memadat. Tanpa bayangan langsung dilepaskan sehingga bayangan 1000 penguasa menjadi sangat padat. Suyen bergerak. Ini tentu saja bukan gerakan mematikannya. Dengan raungan menggelegar, Suyen menghilang dari tempat asalnya. Muncul di atas ilusi Suyen. Tepat ketika Suyen hendak melemparkan teratai apinya, dia melihat ilusi Suyen di bawah melintas. Sehingga tatapan Suyen menajam. Bayangan, seru Suyen terkejut, merasakan angin dingin menerpa punggungnya. Dia segera berbalik dan melemparkan teratai api surgawi ke arahnya dengan dentuman yang memekakkan telinga. Teratai api itu meledak. Tantangan gagal. Setelah gagal, lingkungan kembali ke tingkat menara. Suyen menatap kosong, sehelai rambutnya masih terbakar. Dia buru-buru memadamkan api. Ini tidak bisa dipercaya. Bagaimana ilusi saya sendiri bisa sekuat ini? Saya pikir dia hanya ilusi tanpa kecerdasan yang sudah ditindas. Suyen berdiri, membersihkan debu dari pakaiannya. Setelah mengalami 2 kekalahan, semangat bertarungnya kini benar-benar menyala. Suyen berjalan kembali ke gerbang putih dan berbicara lagi, tapi tantangannya masih gagal. Pada saat ini, Suyen duduk bersila di lantai 5 gerbang pertempuran, memulihkan energi sumber abadinya. Sekarang dia tidak lagi meremehkan seperti sebelumnya. Dia telah mencoba setiap gerakan dan gaya bertarung yang bisa dia pikirkan. Tetapi apapun yang terjadi, tampaknya sosok ilusinya selalu mengantisipasi gerakannya. Anda tidak perlu menantang diri Anda sendiri sejak awal.
Saran tetua Zan mengamati kekalahan Xiuyan yang berkurang. Karena Anda tidak mampu mengalahkan Anda sendiri, Anda bisa mencoba melawan orang lain. Dengan kekuatan yang sama, bagaimanapun menantang diri sendiri sangat sulit. Jika Anda masih ingin mencoba menantang Anda sendiri, Anda harus bisa mengenal diri Anda sendiri dan musuh Anda adalah kunci kemenangan. Karena ilusi adanya yang diciptakan oleh menara roh kekosongan Xinjiang lebih memahami diri Anda daripada Anda sendiri. Untuk menang, jadi Anda harus mengambil resiko tidak terduga dan memikirkan apa yang akan Anda lakukan pada waktu tertentu. Jika Anda tidak dapat mengantisipasi dan bertindak sebelum pikiran sadar Anda, maka Anda memiliki peluang untuk menang. Dan inilah kunci kemenangan Anda. Saya tidak tahu bagaimana melakukannya. Xuan mendengarkan kata-kata tetua Zan, matanya dipenuhi dengan perenungan. Jika dipikir-pikir, apa yang akan dan tidak akan dilakukan tanpa seperti pertanyaan sederhana. Tetapi gaya bertarung dan penilaiannya dalam pertempuran telah menjadi kebiasaan yang ngakar. Ketika dia mencoba mengubahnya secara sadar, dia merasa bingung bahwa tidak yakin bagaimana harus bertarung sama sekali. Anda tidak perlu terburu-buru, mengubah tantangan Anda tidak apa-apa. Jelas menantang diri sendiri emang sangat sulit. Bukan hanya untuk Xiuyan, mengatasi diri sendiri sama dengan menembus batasan diri sendiri yang pada dasarnya sulit. Tetapi jika berhasil, maka manfaatnya sangat besar. Segera Xiuyan menutup matanya untuk memulihkan energinya. Setelah beberapa saat dia berdiri lagi, berjalan ke gerbang putih dan perlahan berbicara. Xiuyan menantang Xiuzan jelas. Xiuyan tidak menerima sasaran tetua Zan. Dia masih ingin menantang diri sendiri. Di mata Xiuyan tidak pernah ada pikiran untuk menyerang di tengah jalan atau meninggalkan karena kesulitan. Dia tidak akan membiarkan dirinya memiliki pikiran seperti itu. Matanya yang teguh seolah mengungkapkan tekadnya untuk berhasil. Anak yang keras kepala. Tetua Zan menggelengkan kepalanya tanpa daya sambil menyaksikan Xiuyan melanjutkan tantangannya. Ada dua jenis orang keras kepala di dunia ini. Mereka dapat dengan jelas mendengar suara di lubuk hati mereka dan bertindak sesuai dengan itu. Orang-orang ini akan menjadi orang gila atau legenda. Tatapan tetua Zan ke arah Xiuyan menunjukkan kekaguman. Jelas, Xiuyan adalah seorang legenda. Di area pertempuran, Xiuyan dan sosok ilusi Xiuyan terlibat dalam pertarungan sengit dan seimbang. Xiuyan harus menghindari cedera dari serangan sosok ilusinya sendiri. Langkah yang beresiko. Xiuyan merenungkan kata-kata tetua Zan. Dengan hati-hati mengamati lawannya di hadapannya yang identik dengan dirinya sendiri. Dan teratai api surgawi yang mengumpulkan kekuatan dilemparkan ke arah Xiuyan. Namun kilatan tekad muncul di mata Xiuyan. Dia telah mencoba segalanya tetapi tidak ada yang bisa mengalahkan sosok ilusinya ini. Karena itu dia harus bertarung sampai mati untuk memiliki harapan kemenangan. Saat teratai api surgawi terbang ke arahnya, Xiuyan tidak menghindar. Sebaliknya dia menyerang langsung. Armor spiritualnya melayang ke atas dan dengan raungan yang mengakar telinga, Xiuyan menabrak langsung teratai api surgawi. Momentumnya tidak goyah. Ia bergerak seperti anak panah yang dilepaskan dari busur. Tantangan. Dua kata bergema dari dalam menara. Mata Xiuyan berbinar penuh tekad dan keberanian. Bahkan sebelum sosok ilusinya belum sempat bereaksi, Xiuyan sudah berada di depannya. 3.000 petir. Sosok Xiuyan melesat langsung muncul di belakang sosok ilusinya. Kemudian dengan suara retakan, Xiuyan memenggal kepalanya. Pada saat yang sama, Xiuyan merasakan sesak di dadanya. Darah mengalir dari sudut mulutnya dan baju zirah spiritualnya hancur. Dia telah menahan kekuatan penuh teratai api surgawi dan bahkan dengan baju zirah spiritual. Tapi dia masih terluka.
Lagi pula, pertarungan hidup dan mati semacam ini adalah sesuatu yang belum pernah dilakukan Xiaoyan sebelumnya. Karena sebagian besar pertempuran dilakukan dengan strategi dan taktik. Akhirnya, saya menang. Xiaoyan berbicara perlahan, menyaksikan sosok ilusinya di hadapannya perlahan menghilang. Meskipun dia juga menderita beberapa luka, dia harus menganggap tantangan itu berhasil. Xiaoyan menang. Sebuah suara mekanis terdengar dari dalam menara. Luka Xiaoyan akan dianggap sebagai kegagalan, tetapi tepat ketika dia akan gagal, dia membalikkan keadaannya, mengalahkan lawannya. Setelah ragu sejenak, kemenangan tetap dihitung. Setelah sosok ilusi Xiaoyan menghilang, dia berubah menjadi tetesan sebening kristal yang melayang di depan Xiaoyan. Ini... Xiaoyan memandang tetesan air yang bercahaya itu, agak bingung. Tetapi dia dapat merasakan kekuatan yang terkandung di dalamnya. Kekuatan ini bukan milik Ki asal abadi, tampaknya bahkan lebih murni daripada Ki asal abadi. Ini adalah hadiah Anda atas kemenangan Anda. Tetua Zhan tersenyum tipis. Meskipun Xiaoyan menderita beberapa luka, dia masih berhasil menantangnya. Meskipun hanya gerbang putih, itu tetap merupakan langkah pertama. Mendengar ini, mata Xiaoyan berbinar. Dia perlahan mengulurkan telapak tangannya dan setetes air mengapung di tangannya. Tetesan yang awalnya transparan mulai berubah dengan cepat menjadi sumber Ki asal abadi yang kaya. Bahkan bisa diubah menjadi Ki asal abadi. Xiaoyan melihat hadiah itu yang memang melebihi harapannya. Ki asal abadi ini bahkan lebih murni daripada Ki asal abadi dalam pil Ki asal abadi. Tanpa ragu, Xiaoyan langsung menghirupnya. Ki asal abadi segera menyatu ke dalam tubuh Xiaoyan. Setelah menyerap setetes Ki asal abadi murni ini yang tidak menunjukkan kemajuan apapun meskipun telah menyerap 3 harta karun langka, Xiaoyan merasakan peningkatan yang signifikan pada hambatan yang tidak dapat diatasi. Tidak peduli bagaimana dia berkultivasi. Hanya 1 tetes telah mencapai efek yang sangat substansial. Ini baru hadiah dari gerbang putih. Jika itu gerbang hijau atau gerbang biru, maka hadiah setelah kemenangan pasti akan jauh lebih besar. Kalau begitu, saya mungkin bisa menembus ke level dosian bintang 2. Xiaoyan sangat gembira. Stagnasi dalam kultivasinya telah membuatnya cemas. Dan gerbang tempur tingkat kelima menara Rokokosan Shinshen baru saja menyelesaikan masalah ini. Namun bahkan mengalahkan gerbang putih pun sangat sulit bagi Xiaoyan, apalagi gerbang hijau, gerbang biru, atau bahkan gerbang ungu peringkat tertinggi. Meskipun dia memiliki tujuan dan arah, mendapatkan hadiah masih sangat sulit. Xiaoyan perlu menghabiskan banyak waktu bertarung melawan dirinya sendiri untuk mendapatkan hadiah tersebut. Tantangan berulang tidak menghasilkan hadiah dan menantang lawan yang lebih lemah dari Anda juga tidak akan memberi Anda hadiah apapun. Jadi jika Anda ingin meningkatkan kekuatan Anda harus menantang lawan yang lebih kuat dari Anda. Tetua Zhan mengingatkan Xiaoyan yang berseri-seri gembira. Xiaoyan mengaku setuju. Ini masuk akal karena buah kemenangan tidak dapat diulang tanpa batas. Selanjutnya, saya akan menantang gerbang hijau. Setetes cairan spiritual yang ia terima sebagai hadiah karena mengalahkan gerbang putih segera membangkitkan semangat Xiaoyan. Ia ingin tahu berapa banyak tetes cairan spiritual seperti itu yang akan ia terima setelah mengalahkan gerbang hijau. Dengan kecepatan ini, Xiaoyan akan segera mampu menembus ke tahap akhir tingkat dosian bintang pertama. Segera Xiaoyan tiba di gerbang hijau dengan semangat tinggi, masih bertekad untuk menantang diri sendiri seperti yang diharapkan. Setelah masuk, ia segera gagal lagi. Dan tantangan ini berlanjut untuk jangka waktu yang tidak diketahui. Xiaoyan terperangkap di gerbang hijau untuk waktu yang lama, terus-menerus mendorong batas kemampuannya dalam setiap percobaan. Namun, ilusi Xiaoyan di dalam gerbang hijau semakin kuat. Sangat sulit bagi Xiaoyan untuk melawan teknik bertarungnya sendiri.
Namun, sosok ilusi Xiaoyan hanya mewakili Xiaoyan saat ini, sementara Xiaoyan yang sebenarnya terus berevolusi. Dengan menyaksikan pertarungannya sendiri, Xiaoyan dengan cepat mendapatkan inspirasi dan mengidentifikasi kekurangannya, sehingga menyempurnakan gaya pertarungnya. Setelah puluhan pertarungan, meskipun Xiaoyan belum meraih kemenangan, kendalinya atas kekuatannya menjadi semakin mahir setelah mengalami banyak pertarungan intensitas tinggi. Setelah kekalahan lain, Xiaoyan duduk bersila di depan gerbang hijau untuk memulihkan kekuatannya. Setelah sekian lama, dia tiba-tiba membuka matanya. Tatapannya tegas, dia telah mencoba puluhan kali. Dan pada dasarnya telah menguasai semua metode dan rutinitas bertarung. Xiaoyan takjub karena kemampuannya jauh lebih banyak daripada yang dia bayangkan. Banyak teknik yang bahkan telah dia lupakan sekarang digunakan kembali. Kali ini, saya 70% yakin akan menang. Xiaoyan berdiri, tinjunya sedikit terkepal. Dia telah menguasai sebagian besar tekniknya dan menemukan kelemahannya. Jika dia bisa memanfaatkan kelemahan ini, dia bisa mengalahkan dirinya sendiri. Setelah memahami kelemahan ini, Xiaoyan juga menyadari kekurangannya. Dalam pertempuran di masa depan, dia bisa menghindari eksploitasi oleh musuh-musuhnya, membuat pertarungannya lebih sempurna. Ini akan membuat Xiaoyan lebih kuat dalam pertempuran sebenarnya. Kekuatan keseluruhannya juga meningkat secara signifikan. Pada level yang sama, Xiaoyan semakin kuat. Melawan lawan dengan level yang lebih tinggi bukan lagi masalah. Dia lebih kuat dari sebelumnya, bukan hanya dalam hal kekuatan mentah, tetapi juga dalam hal pertempuran dan pengalaman praktis. Gerbang hijau lebih kuat daripada gerbang putih. Xiaoyan telah gagal puluhan kali di dalam gerbang hijau, tetapi kali ini dia telah menemukan kelemahannya. Dua sosok identik berdiri di sana. Xiaoyan dengan tenang menatap dirinya sendiri di depannya. Dia telah benar-benar memahami taktiknya. Sekian dulu cerita kali ini. Ayo, Kita lanjut lain hari ya Xiaoyan guys mengambil posisi ya. bertarung. Bye-bye. Setelah pertempuran ini, Xiaoyan tidak lagi bergantung pada metode hidup mati dari gerbang putih. Selama dia menemukan kelemahannya, dia bisa berharap untuk mengalahkan dirinya sendiri. Telapak agung penciptaan. Sosok ilusi Xiaoyan yang diciptakan di dalam gerbang hijau lebih kuat daripada gerbang putih. Memiliki pola pikir strategis, membuatnya lebih sulit untuk dihadapi. Namun, setelah percobaan yang tak terhitung jumlahnya, dia selalu dapat menemukan beberapa pola. Dan pola-pola ini justru merupakan kelemahan Xiaoyan. Xiaoyan juga telah menemukan pola-polanya sendiri. Telapak agung penciptaan terlalu lambat. Xiaoyan menggelengkan kepalanya sambil menyaksikan jejak telapak tangan dirinya yang diciptakan meluncur ke arahnya. Gerakan ini dapat dengan mudah dihindari dengan gerakan 3000 petir. Gerakan ini seringkali merupakan tipuan. 1000 penguasa tanpa bayangan adalah kuncinya. Sosok Xiaoyan melesat seperti kilat, matanya berkilauan. Tepat ketika dia menghindari telapak agung penciptaan, 1000 penguasa tanpa bayangan menghantamnya, seperti yang dia duga. Gerakan ini adalah salah satu kartu andalan saya, tetapi juga memiliki kelemahannya. Saat Yan melihat 1000 penguasa tanpa bayangan yang datang ke arahnya, dia secara alami mengetahui kelemahan teknik bertarung yang dikuasainya. Dengan sekali ayunan, penggaris kuno api surgawi miliknya, dia menebas dengan ganas salah satu bayangan penguasa pedang yang menyebabkan seluruh 1000 penguasa tanpa bayangan langsung roboh. Seolah-olah semua kekuatannya telah tercurah. Nah, sekian dulu cerita hari ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.